Di akhir pesta pernikahan anak saya, Rina, saya mengambil serbet linen putih dari meja dan dengan tangan gemetar, saya menulis sesuatu dengan cepat di sana. Tulisan itu menjadi miring, hampir tidak terbaca. Tetapi setiap kata terasa mendesak karena apa yang baru saja saya ketahui. Kemudian saya memanggil pelayan dengan gerakan diam-diam dan berbisik ke telinganya dengan suara serak. Tolong berikan ini kepada anak saya secara diam-diam. Yang utama adalah menantu saya tidak boleh melihatnya. Budi. Itu nama pelayan itu. Dia menyadari ekspresi panik saya yang mutlak. Keringat dingin di dahi saya. Cara jari-jari saya mencengkeram lengannya dengan putus asa. Tetapi ketika Rina akhirnya membaca apa yang saya tulis, wajahnya memucat seolah darah telah meninggalkan tubuhnya. Dia mencengkeram tangan Budi dengan erat dan matanya dipenuhi ketakutan murni saat dia berkata dengan suara tercekat, "Tolong saya." Dua kata itu mengubah segalanya. Tetapi untuk memahami bagaimana kami sampai pada momen yang menghancurkan itu, saya harus kembali ke 3 jam sebelumnya. Ketika malam masih terasa ajaib dan saya masih percaya bahwa anak saya telah menemukan cinta sejati. Musik terdengar lembut di aula acara. Melodi romantis yang melayang di antara lampu-lampu emas yang digantung di langit-langit seperti bintang-bintang yang terperangkap dalam kristal. Aroma memabukkan mawar putih dan lilin vanila memenuhi setiap sudut ruangan. Sudah lewat pukul 9 malam dan para tamu terakhir menari di lantai dansa sementara gelas sampahnya berkilauan di atas meja yang dihiasi taplak meja berwarna mutiara. Saya duduk sendirian di meja terpisah, memperhatikan anak saya, Rina, berputar dalam pelukan Dimas, suami barunya. Dia mengenakan gaun berwarna gading dengan rendah halus yang membuatnya tampak seperti putri yang keluar dari mimpi, dan senyumnya menerangi seluruh ruangan dengan kebahagiaan yang tidak saya lihat darinya selama bertahun-tahun. Mata saya berkaca-kaca karena inilah anak gadis kecil saya, yang saya besarkan sendiri setelah ayahnya meninggal. Wanita yang mengalami perceraian yang menyakitkan dan yang akhirnya tampak telah menemukan kedamaian. Saya menghabiskan 520 juta rupiah untuk pernikahan ini. Setiap sen telah ditabung selama bertahun-tahun bekerja keras, karena saya ingin memberinya hari yang paling sempurna dalam hidupnya. Dan sampai saat itu, begitulah. Dimas tampak seperti menantu ideal. Tinggi, elegan, dengan setelan hitam tanpa celah yang membuatnya terlihat seperti bintang film. Selalu tersenyum, selalu perhatian, selalu tahu persis apa yang harus dikatakan untuk membuat kami merasa istimewa. Dia telah menaklukkan Rina dalam 6 bulan yang cepat, dan 3 bulan kemudian mereka sudah bertunangan. Semuanya begitu cepat sehingga terkadang saya merasa pusing mencoba memproses kecepatan romansa mereka. Tetapi dia tampak benar-benar jatuh cinta. Dia memanggil saya Siti dengan rasa hormat yang hangat, membawakan saya bunga setiap hari Minggu, bertanya tentang kesehatan saya, membantu saya dengan tas belanjaan ketika dia berkunjung. Rina lebih bersinar dari sebelumnya di sisinya, tertawa ringan dan riang seperti yang tidak dia lakukan sejak sebelum pernikahan pertamanya. Saya hanya ingin melihatnya bahagia lagi. Itulah mengapa saya menerima semuanya tanpa terlalu banyak bertanya. Itulah mengapa saya mengabaikan perasaan tidak nyaman di perut saya setiap kali Dimas melihat rumah kami dengan mata penuh perhitungan, atau ketika pupil matanya berkilauan aneh saat mendengar tentang warisan yang ditinggalkan suami saya. Sinyal-sinyal kecil yang saya abaikan sebagai paranoia dari ibu yang terlalu melindungi. Tetapi ibu selalu tahu ketika ada sesuatu yang tidak beres. Selalu. Sudah hampir pukul 11 malam ketika saya memutuskan untuk pergi ke kamar mandi untuk memperbaiki riasan. Aula acara itu besar, dengan koridor panjang yang dihiasi cermin antik dan tirai berwarna sampahnya. Saya berjalan perlahan karena sepatu saya terasa sakit setelah berjam-jam berdiri. Musik terdengar teredam saat saya menjauh dari aula utama. Koridor hampir kosong, hanya beberapa orang tersebar merokok di dekat pintu keluar atau berbicara di telepon. Saya melewati dapur dan mendengar suara piring dan suara staf yang bekerja. Budi ada di antara mereka, mengawasi agar semuanya berjalan lancar. Dia adalah pria muda, mungkin berusia 30 tahun, dengan wajah ramah dan gerakan yang efisien. Sepanjang malam saya melihatnya bekerja dengan dedikasi yang sunyi, memastikan bahwa setiap detail sempurna. Saya tidak tahu pada saat itu bahwa Budi akan menjadi satu-satunya sekutu saya ketika semuanya runtuh. Saya terus berjalan menuju kamar mandi yang berada di ujung koridor. Tetapi kemudian saya mendengar suara pria yang datang dari ruang duduk kecil yang disediakan untuk pengantin.
Pintu sedikit terbuka dan celah cahaya kuning keluar menuju koridor yang gelap. Saya segera mengenali suara Dimas. Dia berbicara dengan nada yang sama sekali berbeda dari yang dia gunakan dengan kami. Lebih dingin, lebih perhitungan, tanpa kehangatan palsu yang selalu dia tunjukkan. Saya berhenti mendadak. Sesuatu di dalam diri saya mengatakan bahwa saya harus mendengarkan. Saya mendekat perlahan, menahan napas, dan berdiri menempel di dinding di sebelah pintu. Jantung saya mulai berdetak sangat kencang sehingga saya takut mereka bisa mendengarnya. Semuanya berjalan sempurna. Arman, wanita tua itu benar-benar yakin bahwa aku mencintainya. Itu adalah suara Dimas, tetapi terdengar mengejek, kejam, sama sekali tidak seperti suara manis yang dia gunakan dengan Rina dan saya. Kaki saya mulai gemetar. Saya berpegangan pada dinding agar tidak jatuh. Sudah punya akses ke rekeningnya? Tanya suara pria lain yang saya duga adalah Arman. Dimas tertawa kering dan menjawab, belum. Tapi hanya masalah hari. Si bodoh Rina sudah menandatangani surat pernikahan. Dan besok juga aku akan meyakinkannya untuk menaruh semuanya atas nama kami berdua. Katanya ibunya punya lebih dari 200 juta rupiah yang ditabung. Ditambah rumah yang bernilai mudahnya 300 juta rupiah lagi. 500 000 000 rupiah. Saudaraku, 500 000 000 hanya untuk menanggung wanita yang membosankan selama beberapa bulan lagi. Saya merasa seolah-olah seseorang menusukkan pisau ke dada saya. Kata-kata Dimas bergema di kepala saya seperti lonceng pemakaman. Saya tidak bisa bernapas. Saya tidak bisa bergerak. Saya tidak bisa memproses apa yang saya dengar. Dan ibunya? Tanya Arman dengan nada santai, seolah-olah mereka sedang membicarakan cuaca. Ibunya adalah hadiah yang sebenarnya, jawab Dimas dengan suara penuh keserakahan. Wanita tua itu sendirian, rentan, dan benar-benar percaya padaku. Begitu aku memiliki kekuasaan hukum atas keuangan Rina, aku akan meyakinkan Siti untuk menginvestasikan uangnya dalam bisnis yang sudah aku siapkan. Bisnis palsu. Tentu saja. Dalam 6 bulan, aku menghilang dengan semuanya dan mereka ditinggalkan tanpa apa-apa. Aku sudah melakukannya 2 kali sebelumnya dan berhasil sempurna. Penglihatan saya kabur. 2 kali sebelumnya. Monster ini sudah menghancurkan keluarga lain. Dan sekarang dia datang untuk keluarga saya. Untuk anak saya. Untuk semua yang kami bangun dengan begitu banyak pengorbanan. Arman tertawa dan berkata, kau memang jenius, Dimas. Tapi hati-hati. Wanita tua terkadang lebih cerdik dari yang terlihat. Dimas menjawab dengan kesombongan mutlak. Yang ini tidak. Siti adalah orang bodoh yang sentimental yang hanya ingin melihat putrinya bahagia. Sangat mudah untuk memanipulasinya sehingga aku bahkan merasa kasihan. Tapi ya sudahlah. Bisnis adalah bisnis. Saya mendengar langkah kaki mendekati pintu dan dengan cepat mundur. Bersembunyi di balik kolom dekoratif. Jantung saya berdetak begitu kencang sehingga saya pikir itu akan meledak. Saya melihat Dimas keluar dari ruangan bersama pria tinggi dan kekar lainnya. Keduanya tertawa seolah-olah mereka baru saja menceritakan lelucon terbaik di dunia. Mereka melewati saya tanpa melihat saya dan berjalan kembali ke aula utama. Saya tetap lumpuh, gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki, dengan air mata mulai mengalir di pipi saya. Mimpi buruk terburuk saya baru saja menjadi kenyataan. Anak saya telah menikah dengan seorang penipu, seorang predator yang berencana untuk menghancurkan kami sepenuhnya. Dan yang terburuk dari semua itu adalah Rina tidak tahu apa-apa. Dia berada di aula, bahagia, jatuh cinta, percaya, menari dalam pelukan pria yang akan mengkhianatinya tanpa ampun. Saya tidak tahu berapa lama saya bersembunyi di sana, mencoba memproses besarnya apa yang baru saja saya temukan. Mungkin itu menit, mungkin jam. Waktu telah berhenti. Pikiran saya bekerja dengan kecepatan 1000 km per jam, tetapi tubuh saya membeku. Saya harus melakukan sesuatu. Saya harus melindungi anak saya. Tetapi bagaimana? Jika saya memberitahunya secara langsung, Dimas akan menyangkal segalanya dan Rina mungkin tidak akan mempercayai saya. Dia begitu jatuh cinta, begitu buta, begitu yakin bahwa dia telah menemukan kebahagiaannya, dan Dimas begitu meyakinkan, begitu manipulatif. Dia punya jawaban untuk segalanya, alasan sempurna, senyum menawan yang melucuti keraguan apapun. Jika saya menuduhnya tanpa bukti,
Dia akan membuat saya terlihat seperti mertua yang cemburu dan paranoid yang tidak mau melepaskan putrinya. Rina bahkan bisa menjauh dari saya untuk membela suaminya. Saya tidak bisa mengambil risiko itu. Saya butuh rencana. Saya harus bertindak cerdas. Saya menarik napas dalam-dalam beberapa kali, mencoba menenangkan jantung saya yang berdebar kencang. Saya menyeka air mata dengan punggung tangan dan berjalan perlahan kembali ke aula. Setiap langkah adalah upaya monumental. Saya harus berpura-pura semuanya baik-baik saja. Saya harus tersenyum. Saya harus bertindak normal sementara di dalam diri saya sedang hancur. Ketika saya memasuki aula, pesta berlanjut seolah tidak terjadi apa-apa. Lampu masih bersinar, musik masih berdering, orang-orang masih menari dan tertawa. Tetapi bagi saya, semuanya telah berubah. Dunia terlihat berbeda, lebih gelap, lebih berbahaya. Saya melihat Dimas di sebelah Rina, memeluknya dengan kelembutan palsu, membisikkan sesuatu di telinganya yang membuatnya tertawa. Melihatnya berakting membuat perut saya mual. Saya ingin berteriak. Saya ingin lari ke mereka dan menarik anak saya dari pelukannya yang beracun. Tetapi saya menahan diri. Saya harus strategis. Saya duduk di meja saya dan mengamati semuanya dengan mata baru. Sekarang saya bisa melihat sinyal yang sebelumnya saya abaikan. Cara Dimas menyentuh Rina adalah posesif. Terhitung, bukan penuh kasih. Cara matanya menyapu aula adalah cara pemburu yang menilai wilayahnya. Setiap senyumnya adalah topeng yang dibangun dengan sempurna. Dan saya telah jatuh ke dalam perangkapnya seperti orang bodoh. Saya telah membiarkan pria ini masuk ke dalam hidup kami. Saya telah membayar untuk pernikahan yang sangat mahal ini. Saya telah menyerahkan anak saya ke tangannya tanpa mengajukan pertanyaan yang tepat. Rasa bersalah mencekik saya. Tetapi saya tidak punya waktu untuk menyesal. Saya harus bertindak cepat. Kemudian saya melihat Budi lewat di dekat meja saya, membawa nampan dengan gelas kosong. Tatapan kami bertemu sejenak dan sesuatu dalam ekspresi saya pasti membuatnya khawatir karena dia berhenti dan bertanya dengan suara rendah. "Anda baik-baik saja, Bu Siti? Anda terlihat sangat pucat." Saya membuka mulut untuk menjawab, tetapi kata-kata tidak keluar. Mata saya dipenuhi air mata lagi dan saya harus menggigit bibir agar tidak terisak. Budi meletakkan nampan di atas meja dan mencondongkan tubuh ke arah saya dengan kekhawatiran yang tulus. "Apakah Anda perlu saya panggilkan seseorang?" "Seorang dokter." Saya menggelengkan kepala dan akhirnya berhasil berbisik. "Saya butuh bantuan. Anak saya dalam bahaya." Kata-kata itu terdengar dramatis, bahkan gila. Tetapi itulah kebenaran paling murni yang pernah saya ucapkan sepanjang hidup saya. Budi mengerutkan kening dengan bingung dan bertanya, "Bahaya seperti apa?" Saya melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada yang mendengarkan kami dan menceritakan semuanya dalam kalimat yang terpotong-potong dan putus asa. Saya menceritakan kepadanya tentang percakapan yang saya dengar, tentang rencana Dimas, tentang uang, tentang korban-korban lain. Budi mendengarkan dengan penuh perhatian dan ekspresinya berubah dari kebingungan menjadi alarm dan kemudian menjadi tekad. "Si brengsek itu," gumam Budi sambil mengepalkan tinjunya. Saya tahu ada yang tidak beres dengan pria itu. Sepanjang malam saya melihat bagaimana dia memandang istrinya. Itu bukan tatapan pria yang sedang jatuh cinta. Itu adalah tatapan seseorang yang sedang berakting. Kata-katanya memberi saya kelegaan yang aneh karena itu berarti saya tidak gila bahwa insting saya tidak salah. Apa yang harus saya lakukan? Saya bertanya dengan suara serak. Jika saya memberitahu Rina sekarang juga, Dimas akan menyangkal segalanya dan dia tidak akan mempercayai saya. Tetapi jika saya tidak melakukan apa-apa, besok akan terlambat. Dia akan meyakinkannya untuk menandatangani surat-surat, untuk memberinya akses ke segalanya. Budi berpikir sejenak. Matanya bergerak cepat saat dia memproses situasi. Kemudian dia berkata, "Anda harus membawanya keluar dari sini malam ini, sebelum mereka pergi berbulan madu, sebelum dia punya kesempatan untuk memanipulasinya lebih jauh. Tapi Anda harus melakukannya dengan cara yang terlihat alami, yang tidak menimbulkan kecurigaan." Saya mengangguk dengan putus asa, tetapi pikiran saya kosong. Bagaimana? Bagaimana saya membawanya keluar tanpa Dimas sadari? Budi melihat ke arah pasangan itu dan kemudian menatap saya dengan tekad. Tulis sesuatu di serbet. Sesuatu yang pendek tapi kuat yang membuatnya mengerti urgensinya.
Saya akan memberikannya secara diam-diam dan membantu Anda keluar melalui dapur. Dimas sedang terganggu sekarang dengan teman-temannya. Ini adalah saat yang sempurna. Tangan saya gemetar ketika saya mengambil serbet linen dari meja. Saya mencari pulpen di tas saya dan, selama beberapa detik, saya tidak tahu harus menulis apa. Bagaimana Anda meringkas pengkhianatan yang menghancurkan dalam beberapa kata? Bagaimana Anda memberitahu anak Anda bahwa pria yang baru saja bersumpah cinta abadi adalah pembohong dan pencuri? Akhirnya saya menulis dengan huruf gemetar. Rina, Dimas adalah penipu. Saya mendengarnya merencanakan untuk merampok kita semua. Kamu harus keluar sekarang. Percayalah pada ibu. Ibu. Saya melipat serbet itu dan menyerahkannya kepada Budi dengan tangan berkeringat. Dia mengambilnya dan mengangguk dengan tegas. Tunggu di sini. Jangan melakukan kontak mata dengan anak Anda ketika saya menyerahkan ini kepadanya. Bersikaplah normal. Budi berjalan dengan santai ke tempat Rina duduk minum air. Sendirian sejenak karena Dimas pergi menyapa beberapa tamu. Jantung saya berdetak sangat kencang sehingga saya pikir semua orang di aula bisa mendengarnya. Saya melihat Budi membungkuk di sebelah Rina seolah menawarkan untuk mengisi ulang gelasnya. Tetapi sebenarnya dia menyelipkan serbet di atas meja dan membisikkan sesuatu. Rina menatapnya dengan bingung, mengambil serbet itu dan membukanya. Saya mengalihkan pandangan berpura-pura sibuk dengan telepon saya, tetapi saya bisa merasakan ketegangan di udara. Beberapa detik berlalu yang terasa seperti keabadian. Kemudian saya mendengar teriakan tertahan. Saya mendongak, dan melihat Rina berdiri, dengan wajah benar-benar pucat, memegang serbet dengan tangan gemetar. Matanya mencari mata saya di seberang aula dan di dalamnya saya melihat kebingungan, ketakutan, dan sesuatu yang lain. Mungkin awal dari pemahaman. Budi berada di sebelahnya, berbicara kepadanya dengan suara rendah dan mendesak. Rina melihat ke arah Dimas, yang masih terganggu mengobrol dan tertawa dengan sekelompok pria. Kemudian dia melihat serbet itu lagi, lalu kepada saya, lalu kepada Budi. Saya bisa melihat momen tepat ketika dia membuat keputusan. Dia mencengkeram tangan Budi dengan kuat, dengan putus asa, dan berkata cukup keras sehingga saya dengar dari meja saya, "Tolong saya." Dua kata itu menembus kebisingan pesta seperti pisau. Beberapa orang di dekatnya berbalik untuk melihat, bingung. Budi bertindak cepat. Dia memegang lengannya dengan tegas tetapi lembut dan berkata, "Ikut saya, cepat." Mereka mulai berjalan menuju dapur. Tetapi Rina terhuyung-huyung, kakinya hampir tidak bisa menopangnya. Saya bangkit dari kursi dengan tiba-tiba. Insting keibuan saya lebih kuat daripada rencana apapun. Saya berlari ke arah mereka dan memegang lengan Rina yang lain, membantu menopangnya. Apa yang terjadi di sini? Saya mendengar suara Dimas di belakang kami, penuh kekhawatiran palsu. Rina, sayang, kamu baik-baik saja? Rina berbalik ke arahnya dengan mata penuh air mata. Dan untuk sesaat saya pikir dia akan berlari ke pelukannya, bahwa dia akan mempercayainya alih-alih mempercayai saya. Tetapi kemudian dia mundur selangkah, menjauh darinya, dan berkata dengan suara gemetar, "Jangan mendekat." Ekspresi Dimas berubah secara halus. Hanya sepersekian detik, topengnya jatuh dan saya melihat di matanya sesuatu yang dingin dan perhitungan. Tetapi dia segera tersenyum lagi dengan khawatir dan berkata, "Ada apa, sayangku? Kamu merasa tidak enak badan? Ini karena sampahnya." Dia mendekat dengan langkah percaya diri, tetapi Rina mundur lebih jauh, berpegangan pada saya dan Budi. "Anak saya sedang tidak enak badan," kata saya dengan suara tegas meskipun di dalam hati saya ketakutan. "Saya akan membawanya pulang agar dia beristirahat." Dimas menatap saya dan di matanya saya melihat kilatan kemarahan yang hampir tidak tertahan. "Ini malam pernikahan kita, Siti. Saya akan mengurus istri saya." Cara dia mengatakan istri saya terdengar posesif, mengancam. "Dia ingin pergi dengan saya," jawab saya sambil menatap matanya meskipun kaki saya gemetar. Sekarang, ketegangan begitu tebal sehingga bisa dipotong dengan pisau. Beberapa tamu berhenti menari dan menatap kami dengan rasa ingin tahu. Dimas terjebak. Jika dia membuat keributan, dia akan menimbulkan kecurigaan. Jika dia membiarkan kami pergi, dia akan kehilangan kendali atas situasi. Akhirnya Dimas menyerah, tetapi senyumnya menjadi tegang dan dipaksakan. "Baiklah, baiklah.
Jika Rina perlu istirahat, tentu saja. Tapi saya ikut dengan kalian. Dia mulai melangkah ke arah kami. Tetapi Budi menyela dengan halus dan berkata, "Tuan, saya harus memberitahu Anda bahwa ada masalah dengan pembayaran layanan acara. Manajer perlu berbicara dengan Anda segera di kantor. Hanya beberapa menit." Dimas menatapnya dengan kecurigaan yang jelas. Sekarang, saat ini, Budi mengangguk dengan ekspresi serius dan profesional. Ini tentang biaya tambahan 30 juta rupiah yang tidak ada dalam anggaran awal. Jika tidak diselesaikan malam ini, Anda tidak akan bisa membawa hadiah atau dekorasi. Itu adalah kebohongan yang brilian. Dimas mengatupkan rahangnya. Jelas frustrasi, tetapi uang adalah kelemahannya. Dia tidak bisa mengabaikan sesuatu yang berhubungan dengan uang. Baiklah, katanya akhirnya dengan ketegangan dalam suaranya. Tapi Rina, sayang, aku akan meneleponmu dalam 10 menit. Istirahatlah sebentar dan kemudian kita pulang bersama, ya? Dia mendekat untuk menciumnya. Tetapi Rina memalingkan wajahnya dan ciuman itu berakhir di pipinya. Saya melihat kilatan kemarahan di mata Dimas. Tetapi dia segera menyembunyikannya. Dia berbalik dan berjalan menuju kantor dengan langkah kaku. Saat dia menghilang dari pandangan kami, Budi mendesak kami, "Kalian harus pergi sekarang." Ketika dia tahu itu bohong, kita punya waktu maksimal 5 menit. Kami berjalan cepat menuju dapur, hampir menyeret Rina, yang tampaknya dalam keadaan syok. Para juru masak dan pelayan menatap kami dengan terkejut, tetapi Budi memberi isyarat kepada mereka bahwa semuanya baik-baik saja. Kami keluar melalui pintu belakang yang mengarah ke tempat parkir layanan. Udara malam yang dingin menerpa wajah saya dan membantu menjernihkan pikiran saya sedikit. "Mobil saya ada di sisi lain," kata saya sambil mencari kunci di tas saya dengan tangan gemetar. Rina berhenti tiba-tiba dan mencengkeram bahu saya dengan kuat. Matanya merah karena banyak menangis dan suaranya keluar serak saat dia bertanya, "Bu, katakan padaku ini mimpi buruk. Katakan padaku apa yang ibu tulis itu tidak benar." Saya menatap matanya dan dengan semua ketegasan yang bisa saya kumpulkan saya berkata, "Saya mendengar semuanya. Sayang, saya mendengar Dimas berbicara dengan pria lain. Dia merencanakan semuanya. Romansa itu, pernikahan itu, semuanya hanya untuk merampok kita. Dia sudah melakukannya sebelumnya dengan wanita lain." Rina menutup mulutnya dengan tangan dan terisak memilukan. "Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia mencintaiku. Dia bilang dia mencintaiku." Lututnya lemas dan saya harus menahannya agar tidak jatuh ke tanah. Budi campur tangan dengan mendesak, "Nyonya, kalian harus bergerak. Dia akan datang kapan saja." Dia benar. Tidak ada waktu untuk memproses rasa sakit sekarang. Itu akan datang nanti. "Rina, tatap saya," kata saya sambil memegang wajahnya di antara tangan saya. "Saya tahu ini menyakitkan. Saya tahu ini mengerikan, tetapi kamu harus kuat sekarang. Kita harus pergi sebelum dia menyusul kita." Rina mengangguk di antara isakan, menyeka air matanya dengan punggung tangan, merusak riasan sempurnanya. Kami berlari menuju mobil saya, sedan tua tetapi andal yang diparkir di baris ketiga. Saya membuka pintu dengan remote dan membantu Rina masuk ke kursi penumpang. Budi menutup pintu dan menatap saya dengan serius. "Pergilah jauh malam ini. Ke rumah kerabat, hotel di kota lain, tempat manapun di mana dia tidak dapat menemukan kalian dengan mudah. Dan besok pagi-pagi pergilah ke polisi." Saya meraih tangannya dengan rasa terima kasih. "Terima kasih. Saya tidak tahu apa yang akan kami lakukan tanpa Anda." Dia mengangguk dan berkata, "Hati-hati. Dan simpan serbet itu. Itu bisa berfungsi sebagai bukti bahwa Anda mencurigai sesuatu." Saya masuk ke mobil, menyalakan mesin dengan tangan gemetar dan keluar dari tempat parkir secepat yang saya bisa tanpa menarik perhatian. Melalui kaca spion saya melihat Budi berlari kembali ke dapur. Jantung saya berdetak sangat kencang sehingga saya merasa akan meledak. Rina menangis dalam diam di samping saya, memeluk dirinya sendiri, masih dengan gaun pengantin yang indah yang sekarang tampak seperti kostum yang kejam. Saya mengemudi tanpa tujuan selama beberapa menit, hanya menjauh dari tempat itu, memberi jarak antara kami dan monster itu. Jalan-jalan hampir kosong pada jam malam itu. Lampu-lampu tiang lewat seperti kilatan oranye melalui jendela,
Rina akhirnya berbicara dengan suara parau. Bagaimana saya bisa begitu bodoh? Bagaimana saya tidak menyadari? Saya mengulurkan tangan dan menggenggam tangannya. Kamu tidak bodoh, sayang. Dia seorang profesional. Dia tahu persis bagaimana memanipulasi, bagaimana mendapatkan kepercayaan. Saya juga jatuh, saya juga percaya padanya. Dia menggelengkan kepalanya, dan air mata terus jatuh. Tapi saya menikah dengannya, Bu. Saya menikah dengannya baru beberapa jam yang lalu. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Saya tidak punya jawaban mudah untuk pertanyaan itu. Saya hanya tahu bahwa kami harus tetap aman. Saya mengeluarkan telepon saya dan menghubungi nomor Joko, teman seumur hidup saya yang bekerja sebagai detektif di kepolisian. Dia menjawab pada dering ketiga dengan suara mengantuk. Siti, ada apa? Kamu baik-baik saya? Kekhawatiran dalam suaranya membuat saya merasa sedikit lebih aman. Joko, saya butuh bantuan mendesak. Rina dalam bahaya. Suaminya adalah penipu dan kita harus bersembunyi malam ini. Ada keheningan singkat di ujung telepon, dan kemudian Joko menjawab dengan suara yang benar-benar terjaga dan waspada. Datang ke rumah saya sekarang juga. Jangan pergi ke rumahmu. Kamu dengar saya? Dia akan tahu di mana kamu tinggal. Datang langsung ke sini. Dia memberi saya alamatnya dan saya menutup telepon. Saya segera mengubah rute, menuju ke utara kota tempat Joko tinggal. Rina sudah berhenti menangis, tetapi sekarang dia dalam keadaan syok yang meresahkan, menatap ke depan dengan mata kosong. Rina, bicaralah padaku, kata saya dengan lembut. Katakan sesuatu, apapun. Dia berkedip perlahan dan dengan suara yang hampir tidak terdengar dia berkata, seharusnya saya mendengarkan ibu ketika ibu mengatakan semuanya berjalan terlalu cepat. Seharusnya saya melihat sinyalnya. Tetapi saya sangat kesepian, Bu. Setelah perceraian saya merasa sangat hancur sehingga ketika Dimas muncul dan membuat saya merasa istimewa lagi, saya hanya ingin percaya pada dongeng itu. Hati saya hancur mendengar rasa sakit dalam suaranya. Itu bukan salahmu, sayang. Tidak ada satupun dari ini yang salahmu. Saya terus mengemudi dan terus-menerus memeriksa kaca spion untuk memastikan tidak ada yang mengikuti kami. Jalan-jalan yang gelap tampak mengancam sekarang. Setiap mobil di belakang kami adalah ancaman yang mungkin. Akhirnya kami tiba di rumah Joko. Rumah 2 lantai sederhana di lingkungan yang tenang. Dia sudah menunggu kami di pintu dengan ekspresi serius. Kami keluar dari mobil dan hampir berlari ke arahnya. Joko membuat kami masuk dengan cepat dan mengunci pintu. Kalian aman di sini, katanya sambil menatap kami dengan cemas. Sekarang ceritakan semuanya dari awal. Kami duduk di ruang tamunya dan, di antara isakan dan kata-kata terputus-putus, saya menceritakan seluruh cerita. Saya menceritakan bagaimana mereka bertemu Dimas, betapa cepatnya semuanya, percakapan yang saya dengar, pelarian dengan bantuan Budi. Joko mendengarkan dengan penuh perhatian, mencatat di buku catatan kecil. Ketika saya selesai, dia menggelengkan kepala dan berkata, ini terdengar seperti skema terorganisir. Jika dia mengatakan dia sudah melakukannya 2 kali sebelumnya, itu berarti ada korban lain. Besok saya akan menyelidiki nama lengkapnya, latar belakangnya, semuanya. Rina mendongak dengan mata bengkak dan bertanya dengan suara lemah, bagaimana jika Anda tidak menemukan apa-apa? Bagaimana jika saya yang gila dan dia benar-benar mencintai saya? Joko duduk di depannya dan berbicara kepadanya dengan tegas tetapi lembut. Rina, ibumu tidak punya alasan untuk mengarang sesuatu seperti ini. Dia mendengar apa yang dia dengar. Dan penipu profesional ahli dalam tidak meninggalkan jejak hukum yang jelas. Tapi selalu ada sesuatu. Mereka selalu membuat kesalahan. Saya akan menemukannya. Saya mengeluarkan serbet kusut dari tas saya. Serbet yang telah mengubah segalanya. Dan menunjukkannya kepada Joko. Budi, pelayan yang membantu kami, mengatakan ini bisa berfungsi sebagai bukti bahwa kami curiga. Joko mengambilnya dengan hati-hati dan memeriksanya. Itu sesuatu. Meskipun itu bukan bukti langsung dari apapun, tetapi dikombinasikan dengan kesaksian Anda tentang apa yang Anda dengar, kasus mulai dibangun. Yang paling penting sekarang adalah kalian berdua aman dan Rina tidak menandatangani dokumen apapun, tidak memberinya akses ke rekening bank apapun, dan tidak pernah sendirian dengan pria itu lagi. Rina mengangguk perlahan.
seperti robot yang mengikuti perintah. Dia masih memproses besarnya pengkhianatan. Joko membuatkan kami teh panas dan memberi kami selimut karena kami berdua gemetar. Meskipun saya tidak yakin apakah itu karena dingin atau karena syok. Sudah hampir pukul 2 pagi ketika telepon saya mulai berdering. Nama Dimas muncul di layar. Jantung saya melonjak dan saya menatap Joko dengan panik. "Jangan angkat," katanya dengan tegas. "Biarkan saja berdering." Telepon berdering dan berdering sampai akhirnya berhenti. 30 detik kemudian mulai berdering lagi. Dan kemudian lagi. Dan lagi. Dimas menelepon 15 kali berturut-turut. Kemudian pesan teks mulai berdatangan. Saya membacanya dengan tangan gemetar. "Rina, sayang, kamu di mana? Aku sangat khawatir. Siti, tolong jawab. Aku perlu tahu Rina baik-baik saja. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Apakah aku melakukan sesuatu yang mengganggu kalian? Tolong, katakan saja di mana kalian. Aku putus asa." Pesan-pesan itu terdengar khawatir, penuh kasih, dihitung dengan sempurna. Siapapun yang membacanya akan berpikir dia adalah suami yang cemas. Tetapi saya tahu yang sebenarnya. Setiap kata adalah kebohongan lagi. Joko mengambil telepon saya dan membaca pesan-pesan itu dengan ekspresi keras. "Tipikal," gumamnya. "Sekarang datang fase manipulasi emosional. Dia akan membuat kalian merasa bersalah. Dia akan berpura-pura bingung dan khawatir. Kemudian akan datang kemarahan. Seperti yang dia prediksi, pesan berikutnya berbeda. Siti, ini sama sekali tidak dapat diterima. Kamu tidak bisa membawa istriku tanpa penjelasan. Aku menuntut kamu memberitahu saya di mana Rina sekarang juga. Dan jika kamu tidak menjawab saya dalam 10 menit, aku akan menelepon polisi dan melaporkan penculikan." Joko tertawa pahit. "Biarkan dia melakukannya. Saya punya rekan di semua stasiun. Saya bisa menanganinya dengan mudah. Tetapi saya merasa mual. Pria ini pernah berada di rumah saya, pernah makan di meja saya, pernah mendapatkan kepercayaan saya sepenuhnya, dan sekarang dia mengancam kami." Rina mengambil telepon saya dengan tangan gemetar dan mulai menulis balasan. "Apa yang kamu lakukan?" Saya bertanya dengan khawatir. Dia menatap saya dengan tekad baru di matanya. Seolah-olah sesuatu telah diaktifkan di dalam dirinya. "Saya akan membalasnya. Saya akan memberitahunya bahwa saya tahu yang sebenarnya." "Yoko cepot-cepot menyela." "Jangan, belum. Jika kamu memberitahunya bahwa kamu tahu, dia akan menghilang. Dia akan menghapus semua bukti. Dia akan mengubah identitasnya. Dia akan melarikan diri. Kita harus membuatnya percaya bahwa dia masih mengendalikan situasi sementara saya menyelidiki." Rina meletakkan telepon perlahan. Frustrasi tetapi memahami logikanya. Telepon berdering lagi. Tetapi kali ini nomor yang tidak dikenal. Joko menjawab dengan mengaktifkan speaker. "Halo, itu adalah suara Dimas. Tetapi sekarang terdengar dingin dan terkontrol. Siapa Anda dan mengapa Anda memegang telepon Siti?" Joko menjawab dengan suara profesional. "Saya Detektif Joko, dari Kepolisian Kota." "Dengan siapa saya bicara?" Ada keheningan panjang di ujung telepon. Akhirnya Dimas berbicara dengan nada yang lebih lembut. "Lebih hati-hati. Saya Dimas, suami Rina. Saya mencari istri dan ibu mertua saya. Mereka menghilang dari pernikahan kami tanpa penjelasan dan saya sangat khawatir." Joko menjawab dengan tenang. "Saya mengerti kekhawatiran Anda, Tuan. Para wanita baik-baik saja dan aman. Ada keadaan darurat keluarga yang memerlukan perhatian segera. Mereka akan menghubungi Anda ketika waktunya tepat." Dimas meninggikan suaranya sedikit. "Keadaan darurat keluarga? Keadaan darurat macam apa?" "Saya suaminya. Saya berhak tahu." Joko mempertahankan nada profesionalnya. "Untuk saat ini, itu semua informasi yang bisa saya berikan kepada Anda. Selamat malam, Tuan." Dan dia menutup telepon. Rina menatap saya dengan mata penuh ketakutan dan bertanya, apa yang akan dia lakukan sekarang? Dia tahu ada yang tidak beres. Joko mengangguk serius. "Tepat. Dan itu berarti dia mungkin akan mempercepat rencananya atau dia akan menghilang. Itu sebabnya saya perlu bergerak cepat. Rina, saya perlu Anda memberi saya semua informasi yang Anda miliki tentang Dimas. Nama lengkap, tanggal lahir,
alamat, tempat kerja, nama teman, semuanya. Rina berkonsentrasi mencoba mengingat. Nama lengkapnya adalah Dimas Arman Sentosa. Dia bilang dia berusia 35 tahun. Lahir pada bulan April. Tetapi saya tidak tahu tanggal pastinya. Dia tinggal di sebuah apartemen di sebelah timur kota. Tetapi dia tidak pernah membiarkan saya mengunjunginya. Dia bilang itu terlalu kecil dan dia lebih suka berada di rumah saya atau di tempat umum. Dia bekerja di bidang penjualan properti. Setidaknya itu yang dia katakan kepada saya, teman-temannya. Sekarang saya pikir, saya tidak pernah bertemu salah satu temannya. Dia selalu punya alasan untuk tidak memperkenalkan mereka kepada saya. Joko mencatat semuanya dengan cepat. Dan keluarganya? Rina menggelengkan kepalanya. Dia bilang orang tuanya meninggal bertahun-tahun yang lalu dan dia tidak punya saudara kandung. Dia bilang dia sendirian di dunia. Itu sebabnya dia sangat menghargai telah menemukan saya. Suaranya tercekat ketika dia menyadari bagaimana setiap detail telah dirancang untuk memanipulasinya. Joko terus mengajukan pertanyaan. Apakah dia pernah meminta uang kepada Anda secara langsung? Rina berpikir sejenak. Tidak secara langsung. Tetapi sebulan yang lalu dia mengatakan kepada saya bahwa dia memiliki peluang investasi yang luar biasa dalam pembangunan properti. Dia bilang jika kami menginvestasikan Rp30. Sekarang, dalam 6 bulan kami akan mendapatkan 2 kali lipat. Dia ingin kami menggunakan tabungan saya untuk bulan madu. Saya hampir setuju. Tetapi ibu bilang kita tunggu sampai setelah pernikahan. Sekarang saya mengerti bahwa ibu benar untuk curiga. Saya merinding menyadari betapa dekatnya kami dengan bencana. Jika saya tidak bersikeras untuk menunggu, Rina sudah akan kehilangan 30.000. Joko menutup buku catatannya dan berkata, saya akan mulai menyelidiki dari sekarang. Saya punya kontak yang bisa mencari di basis data. Bahkan pada jam ini. Kalian berdua cobalah tidur sebentar. Ada 2 kamar di atas. Kalian bisa menggunakan salah satunya. Besok pagi-pagi kita pergi ke kantor polisi dan mengajukan laporan resmi. Saya merasa bersyukur. Tetapi saya tahu saya tidak akan bisa tidur. Rina juga tidak terlihat bisa beristirahat. Kami tetap duduk di sofa, berpelukan. Sementara Joko bekerja di komputernya di meja makan. Fajar datang perlahan dan abu-abu. Tak satu pun dari kami benar-benar tidur. Kami hanya menutup mata sesekali di antara percakapan berbisik dan air mata diam. Joko juga tidak tidur. Dia memiliki kantung mata yang dalam dan beberapa cangkir kopi kosong di sekitar komputernya. Ketika dia melihat kami bangun, dia memanggil kami dengan suara mendesak. Ayo lihat ini. Kami mendekat dan melihat layar. Dia telah menemukan sesuatu. Dimas Arman Sentosa tidak ada, kata Joko dengan kepuasan yang suram. Atau lebih tepatnya, Dimas Arman Sentosa yang meninggal 8 tahun lalu dalam kecelakaan lalu lintas tidak mungkin sama dengan yang menikah dengan Rina kemarin. Dia menggunakan identitas curian. Rina menutup mulutnya dengan tangan. Jadi dia bahkan bukan pria yang nyata. Joko melanjutkan. Tapi saya menemukan sesuatu yang lain. Saya mencari laporan penipuan serupa dalam 5 tahun terakhir. Ada 2 kasus yang hampir identik. Seorang wanita di Surabaya kehilangan 250.000. 3 tahun lalu dengan seorang pria bernama Arman Anggara. Wanita lain di Yogyakarta kehilangan Rp300.000. 1,5 tahun yang lalu dengan seseorang bernama Bagus Santoso. Dalam kedua kasus tersebut, pria itu bertemu mereka dengan cepat, menikahi mereka, mendapatkan akses ke keuangan mereka, dan menghilang. Darah saya membeku. Arman. Itu nama pria yang Dimas ajak bicara di ruangan itu. Itu nama yang saya dengar. Kata saya dengan suara gemetar. Dimas berbicara dengan seseorang bernama Arman di aula acara. Dia bilang dia sudah melakukan ini 2 kali sebelumnya. Pasti orang yang sama. Hanya berganti nama setiap saat. Joko mengangguk dengan ekspresi suram. Tepat sekali. Dan lihat ini. Dia membuka jendela lain di komputernya menunjukkan foto pengawasan yang buram. Saya berhasil menghubungi seorang rekan di Surabaya yang menangani kasus pertama. Dia mengirimi saya foto-foto tersangka ini. Kualitasnya tidak bagus. Tetapi lihat fitur wajahnya. Tinggi, perawakannya. Saya membungkuk ke layar dan perut saya mual. Itu dia. Tidak diragukan lagi itu adalah Dimas. Sedikit lebih muda di foto.
dengan potongan rambut yang berbeda dan tanpa janggut yang dia miliki sekarang. Tetapi jelas itu orang yang sama. Rina terisak melihatnya. Itu dia. Ya Tuhan, itu benar-benar dia. Semuanya bohong sejak awal. Joko menepuk bahunya dengan menenangkan. Saya sangat menyesal, Rina. Tetapi informasi ini emas. Sekarang kita punya koneksi dengan kasus-kasus sebelumnya. Kita punya pola yang ditetapkan. Kita punya korban-korban sebelumnya yang bisa bersaksi. Pria ini akan masuk penjara. Tetapi saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Joko, jika dia telah melakukan ini sebelumnya dan berhasil lolos 2 kali, mengapa dia tidak tertangkap? Mengapa dia belum dipenjara? Joko menghela napas berat. Karena dia sangat pandai dalam apa yang dia lakukan. Dalam kedua kasus sebelumnya, pada saat para korban menyadari penipuan itu, dia sudah menghilang sepenuhnya. Dia berganti identitas, berganti kota, berganti penampilan. Transfer uang dilakukan ke rekening luar negeri yang tidak mungkin dilacak. Dan yang paling penting, kedua korban sangat malu dan hancur secara emosional sehingga mereka tidak ingin mempublikasikan kasus tersebut. Salah satu dari mereka bahkan tidak mengajukan laporan resmi. Yang lain melakukannya. Tetapi tanpa dukungan dari korban yang secara aktif bekerja sama, kasus itu cepat mereda. Rina menegakkan duduknya dengan tekad baru di matanya. Saya tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja. Saya akan bersaksi. Saya akan melakukan apapun yang diperlukan agar pria ini membayar atas apa yang dia lakukan pada kami dan atas apa yang dia lakukan pada wanita lain itu. Saya merasa bangga pada anak saya saat itu. Terlepas dari rasa sakit yang menghancurkan, terlepas dari pengkhianatan yang menghancurkan hatinya, dia memilih untuk menjadi kuat. Joko tersenyum setuju. Itulah yang harus saya dengar. Tetapi kita harus strategis. Dia masih tidak tahu bahwa kita tahu tentang identitas aslinya dan kejahatan sebelumnya. Dia pikir kita hanya takut atau bingung. Itu adalah keuntungan kita. Pada saat itu, telepon saya bergetar dengan pesan teks. Itu dari nomor yang tidak dikenal. Siti, saya Budi, pelayan tadi malam. Saya mendapatkan nomor Anda dari daftar registrasi acara. Saya perlu berbicara dengan Anda segera. Ini tentang Dimas. Saya menunjukkan pesan itu kepada Joko, yang segera berkata, telepon dia. Aktifkan speaker. Saya memutar nomor dengan tangan gemetar dan Budi menjawab pada dering pertama. Bu Siti, terima kasih sudah menelepon. Dengar, sesuatu yang sangat aneh terjadi pagi ini. Saya datang pagi-pagi ke aula acara untuk membantu membersihkan dan menemukan Dimas di sana. Dia seharusnya tidak berada di sana. Acara sudah berakhir tadi malam. Dia sedang memeriksa rekaman kamera keamanan aula. Jantung saya mulai berdetak lebih cepat. Apa? Budi melanjutkan dengan suara mendesak. Ya, dia meyakinkan penjaga keamanan bahwa dia perlu melihat rekaman karena dia diduga kehilangan sesuatu yang berharga. Tetapi saya melihatnya di monitor. Dia secara khusus memeriksa rekaman saat kalian pergi. Dan kemudian dia meminta salinan rekaman di mana saya muncul menyerahkan serbet kepada Rina. Joko mencondongkan tubuh ke telepon dan bertanya, apakah mereka memberinya salinan? Budi menjawab, saya tidak tahu. Penjaga keamanan itu baru dan tidak tahu protokol dengan baik. Mungkin saja, tetapi ada yang lain. Setelah Dimas pergi, saya memeriksa rekaman itu sendiri dengan manajer. Kami melihat sesuatu yang perlu kalian ketahui. Sekitar 20 menit sebelum Siti mendengar percakapan itu, kamera menangkap Dimas memasuki ruangan itu dengan pria lain. Pria itu tetap di sana selama seluruh pesta, bersembunyi. Dan setelah kalian melarikan diri, pria itu keluar dan bertemu dengan Dimas di tempat parkir. Mereka melakukan percakapan yang intens yang terlihat sangat agresif, dengan banyak gerakan. Dan kemudian keduanya naik ke mobil yang sama dan pergi bersama. Joko dan saya saling bertukar pandangan khawatir. Bisakah Anda menjelaskan pria lain itu kepada kami? Tanya Joko. Budi menjawab, tinggi, kekar, mungkin 45 tahun, rambut abu-abu pendek, perawakan kuat. Dia berpakaian santai, jeans dan jaket kulit hitam. Dia memiliki bekas luka yang terlihat di sisi kiri wajahnya, dekat mata. Rina memucat mendengar deskripsi itu. Saya kenal pria itu, bisiknya. Saya diperkenalkan kepadanya sekali sekitar 2 bulan yang lalu. Dimas bilang dia adalah bosnya di perusahaan properti.
Namanya Arman. Semuanya cocok. Arman bukan hanya kaki tangan. Dia adalah mitra utama dalam skema penipuan ini. Dia mungkin adalah otak di balik seluruh operasi sementara Dimas adalah aktornya, penggoda, yang melakukan pekerjaan kotor untuk mendapatkan kepercayaan para korban. Joko berbicara dengan otoritas. Budi, saya butuh Anda dan manajer aula untuk menjaga rekaman itu. Jangan hapus, jangan sentuh. Itu adalah bukti penting. Saya akan mengirim petugas sore ini untuk mengambilnya secara resmi. Bisakah Anda melakukan itu? Budi menjawab dengan tegas. Tentu saja. Saya sudah mengatakan kepada manajer bahwa ini serius. Dia bekerja sama sepenuhnya. Kami juga memiliki rekaman audio dari panggilan yang Dimas lakukan dari telepon kantor tadi malam. Dia menelepon seseorang pada pukul 1 pagi dan berbicara selama 15 menit. Kami tidak tahu apa yang dia katakan, tetapi kami memiliki catatan panggilan dan nomor yang dia hubungi. Joko menulis dengan marah di buku catatannya. Sempurna. Anda adalah bagian kunci dalam kasus ini. Budi, terima kasih banyak atas bantuan Anda. Setelah menutup telepon, Joko menatap kami dengan ekspresi serius. Ini menjadi lebih besar dan lebih berbahaya dari yang saya kira. Jika Arman terlibat dan dia memiliki riwayat kekerasan, yang saya curigai karena bekas luka itu, maka kalian berdua berada dalam risiko nyata. Ini bukan hanya penipu tunggal. Ini adalah organisasi. Dan ketika organisasi kriminal kehilangan uang dan kendali, mereka bisa menjadi kejam. Rasa dingin merayapi punggung saya. Rina mencengkeram tangan saya dengan kuat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dia bertanya dengan suara kecil. Joko bangkit dan mulai berjalan mondar-mandir, berpikir. Pertama, kita pergi ke kantor polisi dan mengajukan laporan resmi dengan semua informasi ini. Kedua, saya akan meminta surat perintah penangkapan segera untuk Dimas berdasarkan penggunaan identitas dan kasus-kasus sebelumnya. Ketiga, saya akan menempatkan perlindungan polisi di rumah ini. Dan keempat, kalian berdua tidak keluar dari sini tanpa pengawalan sampai kita menempatkan pria-pria ini di balik jeruji besi. Mengerti? Kami berdua mengangguk. Realitas situasi itu menimpa kami seperti bertonton beton. Ini bukan lagi hanya penipuan keuangan. Kami berpotensi dalam bahaya fisik. Kami menghabiskan beberapa jam berikutnya di kantor polisi memberikan pernyataan terperinci. Rina harus menceritakan seluruh kisah hubungannya dengan Dimas, setiap detail intim dan menyakitkan. Sementara seorang petugas wanita mencatat. Saya menceritakan persis apa yang saya dengar dalam percakapan itu. Kata demi kata, mencoba untuk tidak melupakan detail penting apapun. Kami menandatangani dokumen. Kami mengizinkan akses ke rekening bank kami sehingga mereka dapat dipantau untuk aktivitas mencurigakan dan memberikan foto-foto Dimas dari pernikahan. Joko berkoordinasi dengan departemen lain, menelepon, mengirim email, membangun kasus sepotong demi sepotong. Sekitar tengah hari dia menerima telepon yang membuatnya mengerutkan kening dengan serius. Dia menutup telepon dan menatap kami dengan khawatir. Mereka mengirim petugas ke alamat terakhir Dimas yang diketahui. Apartemen yang Rina sebutkan, kosong. Benar-benar kosong. Tetangga mengatakan mereka tidak pernah benar-benar melihatnya tinggal di sana. Dia hanya sesekali pergi, selalu untuk waktu yang singkat. Rina menutup mata dengan rasa sakit. Saya bahkan tidak tahu di mana dia benar-benar tinggal. Saya tidak tahu apa-apa yang nyata tentang dia. Joko melanjutkan. Kami juga memverifikasi tempat kerjanya yang seharusnya. Perusahaan properti yang dia sebutkan. Tidak ada. Alamat yang dia berikan sesuai dengan gedung perkantoran. Tetapi tidak ada perusahaan dengan nama itu yang terdaftar di sana. Semuanya bohong. Setiap alamat, setiap tempat, setiap detail dibuat dengan hati-hati. Saya merasakan campuran teror dan kemarahan. Pria ini telah membangun identitas palsu sepenuhnya dengan satu-satunya tujuan untuk menghancurkan anak saya. Berapa lama dia merencanakan semuanya? Berapa lama dia mengawasi kami sebelum mendekati Rina? Gagasan itu membuat saya mual. Joko menepuk bahu saya. Tapi tidak semuanya berita buruk. Saya berhasil menghubungi korban-korban sebelumnya. Dewi, wanita dari Surabaya, setuju untuk berbicara dengan kami melalui konferensi video. Dia bilang dia bersedia bersaksi jika itu berarti mereka akhirnya akan menangkap pria ini.
Wanita dari Yogyakarta masih mempertimbangkannya. Tetapi dia terlihat lebih terbuka sekarang karena dia tahu dia tidak sendirian, bahwa ada korban lain. Kami kembali ke rumah Joko saat senja. Ada 2 petugas polisi yang diparkir di luar dengan mobil patroli, mengawasi. Di dalam rumah, Joko mengatur komputernya untuk konferensi video dengan Dewi. Ketika gambar muncul di layar, saya melihat seorang wanita berusia sekitar 50 tahun, dengan rambut coklat dan mata sedih. Tetapi ketika dia berbicara, suaranya kuat dan bertekad. Kalian tidak tahu betapa bahagianya saya bahwa kalian mengetahuinya tepat waktu, kata Dewi sambil menatap Rina. Saya tidak seberuntung itu. Saya menikah dengannya, kami hidup bersama selama 6 bulan. Dan selama waktu itu dia secara sistematis meyakinkan saya untuk menginvestasikan semua uang saya dalam bisnis palsu. Ketika saya akhirnya menyadari apa yang terjadi, sudah terlambat. Saya telah kehilangan 250.000. Rumah saya digadaikan sampai ke atap dan dia menghilang tanpa jejak. Dia meninggalkan saya catatan yang mengatakan dia meninggalkan saya karena saya membosankan dan dia tidak mencintai saya lagi. Dia bahkan tidak punya sopan santun untuk mengatakan yang sebenarnya kepada saya. Air mata mengalir di pipi Rina saat dia mendengarkan. Saya sangat menyesal, bisiknya. Dewi menggelengkan kepalanya dengan sedih. Jangan kasihan pada saya, sayang. Kasihanilah wanita yang akan datang berikutnya jika kita tidak menghentikannya sekarang. Pria itu adalah predator profesional. Dia tahu persis jenis wanita apa yang harus diserang. Wanita yang sendirian, bercerai, janda, dengan uang tetapi rentan secara emosional. Dia mempelajari korbannya, mempelajari kelemahan mereka dan mengeksploitasinya tanpa ampun. Dan dia tidak bekerja sendirian. Pria yang kalian sebut Arman juga ada dalam hidup saya, berpura-pura menjadi mitra bisnisnya. Dia adalah orang yang menangani seluruh aspek keuangan penipuan sementara suamimu mengurus romansa. Joko mencondongkan tubuh ke kamera dan bertanya, Dewi, bisakah Anda mengidentifikasi Arman jika kami menunjukkan foto? Dia mengangguk dengan tekad. Joko mengiriminya beberapa gambar yang ditangkap dari kamera keamanan aula acara. Dewi memeriksanya dan wajahnya mengeras. Itu dia. Tidak diragukan lagi. Itu pria yang sama yang meyakinkan saya untuk menandatangani dokumen yang ternyata adalah transfer properti. Dia mengatakan kepada saya bahwa itu adalah surat investasi rutin. Saya sangat bodoh. Suaranya tercekat tetapi dia segera menenangkan diri. Tetapi saya bukan lagi wanita yang takut dan malu itu. Saya siap bersaksi. Saya siap melihat mereka membayar atas apa yang mereka lakukan pada kami. Percakapan berlanjut selama hampir 1 jam. Dewi menceritakan kepada kami setiap detail pengalamannya. Pola manipulasi yang digunakan Dimas. Tanda bahaya yang dia abaikan karena dia putus asa untuk cinta dan persahabatan. Banyak hal yang dia jelaskan identik dengan apa yang dialami Rina. Romansa yang dipercepat, janji-janji muluk, isolasi halus dari teman dan keluarga, tekanan konstan tetapi terselubung untuk mengakses sumber daya keuangan. Seolah-olah Dimas mengikuti manual yang tepat untuk setiap korban. Ketika kami akhirnya mengakhiri panggilan, Rina kelelahan secara emosional tetapi juga lebih kuat. Saya tidak sendirian dalam hal ini, katanya dengan suara tegas. Ada wanita lain yang menderita hal yang sama, dan bersama-sama kita akan memastikan tidak ada korban lagi. Saya memeluknya dengan bangga. Anak saya menunjukkan kekuatan yang tidak saya tahu dia miliki. Rasa sakit telah mengubahnya bukan menjadi korban permanen, tetapi menjadi penyintas yang bertekad untuk mendapatkan keadilan. Malam itu, ketika kami mencoba beristirahat di kamar tamu Joko, telepon saya bergetar dengan pesan lain. Kali ini bukan dari Dimas, itu dari nomor yang tidak saya kenal. Siti, kamu membuat kesalahan besar dengan membawa Rina pergi. Dia istri saya secara hukum. Saya punya hak. Jika kamu tidak mengembalikannya secara sukarela, saya akan menggunakan semua sumber daya hukum yang tersedia untuk mendapatkannya kembali. Dan percayalah, saya punya pengacara yang sangat bagus. Saya menunjukkan pesan itu kepada Rina, yang memucat. Dia berbohong, kan? Dia tidak bisa memaksa saya untuk kembali kepadanya. Saya turun dengan cepat dan menunjukkan pesan itu kepada Joko, yang masih bekerja di meja makan dikelilingi oleh berkas dan dokumen. Dia membaca pesan itu dan tertawa pahit.
Dia mencoba mengintimidasi kalian. Secara teknis ya, mereka menikah secara hukum. Tetapi Rina adalah orang dewasa dengan kapasitas penuh untuk memutuskan. Tidak ada yang bisa memaksanya untuk hidup dengan seseorang di luar kehendaknya. Dan begitu kita mengajukan pembatalan pernikahan berdasarkan penipuan dan identitas palsu, pernikahan itu akan batal seolah-olah tidak pernah ada. Saya menarik napas lega, tetapi pesan itu telah mengganggu saya secara mendalam. Ancaman implisit itu jelas. Joko pasti melihat ekspresi saya karena dia menambahkan, tetapi Anda benar untuk khawatir. Pesan ini menunjukkan bahwa dia meningkat. Dia tidak lagi berpura-pura menjadi suami yang penuh kasih dan khawatir. Sekarang dia menunjukkan kendali dan ancaman. Itu berarti dia mungkin tahu bahwa rencananya gagal dan dia putus asa. Penjahat yang putus asa tidak terduga dan berbahaya. Malam itu saya hampir tidak tidur. Setiap suara di rumah membuat saya terkejut. Setiap bayangan yang melewati jendela tampak seperti ancaman bagi saya. Rina juga tidak bisa tidur. Kami tetap terjaga berbisik dalam kegelapan, mencoba memproses semua yang terjadi dalam 24 jam terakhir. Baru kemarin dia adalah pengantin yang berseri-seri menari di pernikahannya. Sekarang dia adalah wanita yang bersembunyi di rumah seorang detektif, melarikan diri dari pria yang bersumpah untuk mencintainya. Kecepatan perubahan itu memusingkan dan menakutkan. Pada fajar hari kedua, Joko masuk ke kamar dengan ekspresi serius. Kita punya masalah, katanya tanpa basa-basi. Dimas mengajukan laporan penculikan. Dia menuduh bahwa Siti membawa Rina pergi secara paksa di luar kehendaknya dan bahwa dia ditahan di suatu tempat yang tidak diketahui. Rina duduk tegak di tempat tidur. Itu konyol. Saya pergi secara sukarela. Dia tahu itu. Joko mengangguk. Tentu saja dia tahu. Tetapi dia sedang memainkan permainan hukum. Jika dia berhasil menghasilkan tekanan dan perhatian resmi yang cukup, dia bisa mempersulit penyelidikan kita. Untungnya, saya sudah berbicara dengan atasan saya dan menjelaskan situasi yang sebenarnya. Tidak ada yang akan menganggap serius laporannya, terutama karena kita punya rekaman video yang jelas menunjukkan bahwa kalian pergi atas kemauan sendiri. Tetapi ini menunjukkan bahwa dia mengubah taktik. Kami semua turun ke dapur tempat Joko membuat kopi kental. Saat kami minum dalam keheningan yang tegang, teleponnya berdering. Dia menjawab dan ekspresinya mengeras saat dia mendengarkan. Saya mengerti. Ya, tidak. Tahan dia di sana. Saya dalam perjalanan. Dia menutup telepon dan menatap kami dengan campuran kekhawatiran dan kepuasan. Dimas baru saja muncul di rumahmu. Siti. Tetangga melihatnya mencoba mendobrak pintu belakang. Mereka menelepon polisi dan ketika petugas tiba, dia mengklaim bahwa dia hanya mencoba masuk ke rumah ibu mertuanya karena dia khawatir. Mereka menahannya karena masuk tanpa izin dan percobaan masuk ilegal. Mereka menahannya sekarang juga. Jantung saya melonjak. Itu berarti dia ditangkap. Joko menggelengkan kepalanya. Itu tuduhan kecil. Mereka mungkin melepaskannya dengan jaminan dalam beberapa jam. Tetapi itu memberi saya kesempatan untuk menginterogasinya secara resmi. Dan, yang lebih penting, sekarang kita punya alasan yang masuk akal untuk meminta surat perintah penggeledahan properti apapun yang terkait dengannya, mendapatkan catatan keuangannya dan mulai membangun kasus kriminal lengkap. Dia mengenakan jaketnya dan menambahkan, kalian tetap di sini. Jangan keluar dengan alasan apapun. Petugas di luar memiliki perintah ketat untuk tidak membiarkan siapapun masuk kecuali personel yang berwenang. Saya akan pergi ke kantor polisi dan akan menghadapi bajingan itu tatap muka. Setelah Joko pergi, rumah terasa kosong dan sunyi. Rina dan saya duduk di ruang tamu, berpegangan tangan, menunggu. Jam-jam berlalu perlahan. Setiap menit terasa seperti keabadian. Sekitar tengah hari, telepon Rina mulai berdering. Itu teleponnya sendiri yang dia tinggalkan di tasnya selama pelarian. Dia telah mematikannya sejak malam pernikahan, tetapi sekarang menyala dan berdering. Nama Dimas muncul di layar. Jangan angkat, kata saya dengan cepat. Tetapi Rina melihat telepon dengan ekspresi bertekad. Saya ingin mendengar apa yang dia katakan. Saya ingin mendengar bagaimana dia mencoba memanipulasi saya sekarang karena dia tahu semuanya terungkap. Dia menjawab dengan mengaktifkan speaker. Suara Dimas terdengar lembut, hampir rentan. Rina, sayangku, tolong dengarkan aku.
Aku tidak tahu apa yang ibumu katakan padamu, tetapi semuanya adalah kesalahpahaman yang mengerikan. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu dengan sepenuh hati. 2 hari tanpamu ini seperti neraka. Tolong, beri aku kesempatan untuk menjelaskan, untuk mengklarifikasi semuanya. Kita bisa menyelesaikan ini bersama. Rina menggenggam tangan saya dengan erat, tetapi suaranya keluar tegas ketika dia menjawab. Dimas, kamu tidak perlu berpura-pura lagi. Saya tahu siapa kamu sebenarnya. Saya tahu apa yang kamu rencanakan. Saya tahu tentang Dewi, tentang wanita dari Yogyakarta, tentang semua kebohonganmu. Sudah berakhir. Ada keheningan panjang di ujung telepon. Ketika Dimas akhirnya berbicara, suaranya telah berubah sepenuhnya. Nada lembut dan penuh kasih telah menghilang, digantikan oleh sesuatu yang dingin dan perhitungan. Jadi ibu kecilmu menceritakan semuanya, katanya dengan sarkasme beracun. Sayang sekali, saya pikir kita punya lebih banyak waktu sebelum wanita tua yang ikut campur itu merusak segalanya. Tapi tidak masalah. Rina, kita sudah menikah. Saya punya hak hukum, dan percayalah, saya akan menggunakan semuanya. Saya bisa membuat hidupmu sangat sulit jika kamu tidak bekerja sama. Rina gemetar tetapi menjaga suaranya tetap tegas. Ancamlah saya sebanyak yang kamu mau. Saya tidak takut padamu. Dan pernikahan itu akan dibatalkan. Kamu menggunakan identitas palsu. Kamu menikah di bawah kepura-puraan penipuan. Secara hukum, pernikahan itu tidak bernilai apa-apa. Dimas tertawa. Tawa dingin yang membuat kulit saya merinding. Identitas palsu? Penipuan? Semoga berhasil membuktikannya. Sayang, saya punya dokumen yang sempurna, identifikasi yang diverifikasi, riwayat pekerjaan yang lengkap. Kamu bisa mencoba apapun yang kamu mau, tetapi itu akan memakan waktu bertahun-tahun dan ribuan dolar untuk pengacara. Dan kamu tahu apa? Selama waktu itu, saya akan berada di sana, menjadi suamimu yang sah. Mempersulit setiap aspek hidupmu. Saya menyela percakapan sebelum dia bisa terus meracuni anak saya dengan ancamannya. Dimas. Siti bicara. Saya mendengar Anda malam itu. Saya mendengar setiap kata yang Anda katakan tentang kami, tentang rencana Anda, tentang wanita lain. Dan sudah ada penyelidikan resmi terhadap Anda. Detektif Joko memiliki semua informasi tentang identitas Anda sebelumnya, tentang Arman, tentang segalanya. Jadi ancaman Anda tidak berarti apa-apa. Ada keheningan lain dan kemudian Dimas berbicara langsung kepada saya dengan kebencian murni dalam suaranya. Anda. Semua ini salah Anda. Wanita tua yang ikut campur. Jika Anda tidak berada di tempat yang seharusnya tidak Anda kunjungi, mendengarkan percakapan pribadi, sekarang Anda akan dengan senang hati menandatangani cek untuk berinvestasi dalam bisnis saya. Rina akan bahagia dalam pernikahannya dan saya akan mendapatkan apa yang menjadi milik saya. Tapi tidak. Anda harus merusak semuanya dengan paranoia ibu Anda yang posesif. Kata-katanya menyakitkan saya, tetapi juga membuat saya marah. Yang menjadi milik saya ulangi dengan ketidakpercayaan. Tidak ada yang menjadi milik Anda. Uang itu saya dapatkan dengan kerja jujur bertahun-tahun. Rumah itu saya bangun bersama almarhum suami saya. Anak saya bukan rekening bank untuk Anda rampok. Anda seorang pencuri, pembohong, dan pelaku pelecehan emosional. Dan Anda akan membayar untuk setiap air mata yang Anda sebabkan pada Rina. Dimas meledak dengan amarah. Pelaku pelecehan? Saya memberi anak Anda penampilan terbaik dalam hidupnya. Saya membuatnya percaya bahwa dia istimewa, diinginkan, layak dicintai. Tanpa saya, dia hanya akan menjadi wanita cerai lain yang pahit dan sendirian. Saya memberinya bantuan dengan membuatnya merasa hidup lagi. Dan mengenai uang, kalian berdua wanita tua bodoh dengan lebih banyak uang daripada yang layak kalian dapatkan akan menyia-nyiakannya. Saya hanya akan mendistribusikannya kembali dengan lebih efisien. Rina menutup telepon dengan tiba-tiba, dengan tangan gemetar dan air mata kemarahan mengalir di pipinya. Monster itu. Monster yang sempurna itu. Bagaimana saya bisa tidak melihat siapa dia sebenarnya? Saya memeluknya saat dia terisak di bahu saya. Karena dia adalah aktor profesional. Sayang, dia telah menyempurnakan tekniknya selama bertahun-tahun. Itu bukan salahmu. Itu tidak pernah salahmu.
Tetapi bahkan saat saya menghibur anak saya, sebagian dari diri saya ketakutan. Dimas baru saja menunjukkan sifat aslinya, kemampuannya untuk membenci dan kekejaman. Dan pria seperti itu, terpojok dan putus asa, mampu melakukan apa saja. Joko kembali ke rumah 2 jam kemudian dengan ekspresi lelah tetapi penuh kemenangan. Saya menginterogasinya selama 1 jam penuh, katanya sambil menjatuhkan diri di sofa. Pria itu sangat pandai berbohong. Dia punya jawaban untuk segalanya. Penjelasan yang rumit, dokumen yang mendukung setiap kebohongan. Dia menyangkal segalanya. Tentu saja. Dia bilang hubungannya dengan Rina tulus, bahwa tuduhan itu adalah hasil dari ibu mertua yang cemburu, bahwa dia tidak pernah menggunakan nama palsu. Tapi dia membuat kesalahan. Dia mencondongkan tubuh ke depan dengan mata berbinar. Ketika saya bertanya tentang Arman, wajahnya berubah sepersekian detik. Dia bilang dia tidak kenal siapapun dengan nama itu, tetapi ekspresi mikronya mengkhianatinya. Dan kemudian, ketika saya menunjukkan foto-foto dari kamera keamanan aula acara di mana dia muncul memasuki ruangan itu dengan Arman, dia mencoba mengatakan bahwa itu hanya tamu pernikahan biasa. Tetapi kami memeriksa daftar tamu. Arman tidak ada dalam daftar manapun. Tidak ada yang mengundangnya secara resmi. Dia ada di sana secara khusus untuk bertemu Dimas secara rahasia. Rina menyeka air matanya dan bertanya, apakah dia ditangkap? Apakah dia akan tetap di penjara? Joko menggelengkan kepala dengan frustrasi. Belum. Hakim memberinya jaminan Rp20.000 untuk tuduhan masuk tanpa izin. Seseorang membayar jaminan tunai dan dia dibebaskan 1 jam yang lalu. Tetapi saya punya kabar baik juga. Kami mendapatkan perintah untuk mengakses catatan keuangannya, dan apa yang kami temukan adalah emas murni untuk kasus kami. Dia membuka laptopnya dan menunjukkan kepada kami serangkaian transfer bank. Selama 3 tahun terakhir, ada beberapa transfer besar dari rekening atas nama Dimas Sentosa, Arman Anggara, dan Bagus Santoso ke rekening luar negeri di Kepulauan Cayman. Jumlahnya persis sama dengan yang dilaporkan hilang oleh korban sebelumnya. Ini menetapkan pola penipuan terorganisir yang jelas. Ini bukan kejahatan terisolasi. Ini adalah operasi kriminal yang canggih. Saya melihat angka-angka di layar merasa mual. Rp250.000 dari Dewi, Rp300.000 dari wanita dari Yogyakarta. Dan itu akan menjadi Rp500.000 lagi milik kami jika kami tidak melarikan diri tepat waktu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun kasus yang kuat? Saya bertanya. Joko menutup laptop dan menjawab dengan jujur. Biasanya, kasus seperti ini bisa memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Tetapi kami memiliki keuntungan unik. Kami memiliki korban yang bersedia bersaksi. Kami memiliki bukti video tentang dia menggunakan banyak identitas. Kami memiliki catatan keuangan yang menunjukkan pola penipuan dan kami memiliki kesaksian langsung, Siti tentang percakapan yang didengarnya. Jika kita bekerja cepat dan terkoordinasi dengan Jaksa Federal, karena ini melintasi batas negara, kita bisa memiliki cukup bukti untuk menangkapnya secara resmi dalam seminggu, mungkin 2. 1 minggu, 2 minggu hidup bersembunyi, terus-menerus melihat ke belakang, takut setiap kali telepon berdering. Itu menakutkan, tetapi itu juga harapan. Ada akhir yang terlihat. Malam itu, ketika Rina akhirnya berhasil tidur karena kelelahan emosional, saya tetap terjaga melihat keluar jendela kamar. Petugas polisi masih di luar di mobil patroli mereka, melindungi kami. Tetapi saya merasa rentan bagaimanapun juga. Dimas tahu di mana saya tinggal. Dia mungkin tahu di mana Rina bekerja. Dia tahu rutinitas kami, teman-teman kami, tempat favorit kami. Dia telah menghabiskan waktu berbulan-bulan mempelajari kami. Dan sekarang setelah rencananya gagal, sejauh mana dia bersedia pergi? Telepon saya bergetar dengan pesan. Kali ini dari nomor pribadi. Ini belum berakhir. Kalian berutang padaku. Dan aku selalu menagih utangku. Saya berlari menuruni tangga dan menunjukkan pesan itu kepada Joko, yang masih bangun memeriksa dokumen. Ekspresinya mengeras. Saya akan melacak nomor ini dan saya akan menambahkan pelecehan dan ancaman ke daftar tuntutan. Tapi Siti, Anda harus jujur dengan saya. Seberapa aman Anda merasa di sini? Karena jika Anda membutuhkan perlindungan tambahan, saya bisa mengatur agar kalian dipindahkan ke rumah aman resmi. Saya mempertimbangkan pilihan itu,
Tetapi gagasan untuk dikurung di tempat yang tidak dikenal, tanpa kebebasan apapun, terdengar seperti penjara lain. Kami baik-baik saja di sini bersamamu, kata saya akhirnya. Tetapi saya perlu Anda berjanji sesuatu kepada saya. Saya perlu Anda menangkap pria itu sebelum ada yang terluka. Joko meletakkan tangannya di atas tangan saya. Saya janji, pria itu akan membayar untuk semua yang dia lakukan. Saya akan memastikan itu secara pribadi. Hari-hari berikutnya berlalu dalam campuran kebosanan dan teror konstan yang aneh. Kami tidak bisa keluar rumah. Joko membawakan kami makanan dan perbekalan. Rina menghabiskan waktu berjam-jam di telepon dengan pengacara membahas pembatalan pernikahan dan melindungi aset keuangannya. Saya berbicara dengan Dewi beberapa kali lagi. Dan akhirnya juga dengan Ayu, korban dari Yogyakarta, yang akhirnya memutuskan untuk bergabung dalam kasus ini. Mendengarkan cerita mereka, yang begitu mirip dengan cerita kami, menyakitkan tetapi juga memberdayakan. Kami tidak sendirian. Kami adalah 3 wanita kuat yang menolak menjadi korban diam. Pada hari kelima setelah pernikahan, Joko pulang dengan ekspresi suram. Kita punya masalah besar, dia mengumumkan. Dimas telah menghilang. Dia tidak ada di lokasi terakhirnya yang diketahui. Dia tidak menanggapi panggilan pengadilan, dan teleponnya dimatikan. Tetapi ada yang lebih buruk. Arman juga menghilang. Dan pagi ini, Dewi di Surabaya menerima ancaman yang serupa dengan yang Anda terima, Siti. Seseorang mengiriminya pesan yang mengatakan dia akan membayar karena bersaksi. Darah saya membeku. Apakah dia baik-baik saja? Apakah dia aman? Joko mengangguk. Ya, saya sudah berkoordinasi dengan polisi setempat untuk memberinya perlindungan. Tetapi ini menegaskan apa yang saya takutkan. Dimas dan Arman tidak melarikan diri. Mereka meningkat. Mereka menjadi agresif. Mungkin karena mereka tahu tembok sedang menutup mereka. Rina memucat. Apa artinya itu bagi kita? Joko menatap mata kami secara langsung. Itu berarti kita harus bersiap untuk yang terburuk. Itu berarti pria-pria ini mungkin mencoba sesuatu yang nekat. Seolah-olah kata-katanya telah memanggil bahaya. Pada saat yang tepat kami mendengar suara keras di luar. Dentuman kaca pecah. Joko segera mengeluarkan senjatanya dan memerintahkan kami ke atas. Sekarang, kunci diri kalian di kamar mandi dan jangan keluar sampai saya bilang. Rina dan saya berlari menaiki tangga dengan jantung berdebar kencang. Kami mendengar teriakan di luar. Suara petugas. Lebih banyak suara perkelahian. Saya mengintip keluar jendela kamar mandi dan melihat adegan kekacauan. Seseorang telah melemparkan batu yang dibungkus kertas melalui jendela mobil patroli. Petugas berlari mengejar sosok yang melarikan diri di jalan yang gelap. Dan di kertas yang diikatkan pada batu itu ada pesan yang ditulis dengan spidol hitam dalam huruf besar. Serahkan Rina atau lain kali akan lebih buruk. Rina terisak dan saya memeluknya saat kami mendengar langkah kaki Joko menaiki tangga dengan cepat. Joko mengetuk pintu kamar mandi dan berkata dengan mendesak, "Ini saya, buka." Saya membuka pintu sambil gemetar dan dia masuk dengan ekspresi marah. Petugas kehilangan subjek. Dia berlari terlalu cepat dan terlalu mengenal lingkungan. Tetapi kami mendapatkan sesuatu. Salah satu kamera keamanan rumah tetangga menangkap wajahnya sejenak. Saya sudah mengirim gambar untuk analisis. Dia menunjukkan teleponnya. Gambarnya buram tetapi dapat dikenali. Itu Arman. Dia ada di sini. Bisik saya ketakutan. Dia ada di kota. Dia tahu di mana kita berada. Joko mengangguk serius. Ya. Dan itu berarti Dimas mungkin juga ada di dekat sini. Tetapi ini juga berarti mereka putus asa dan membuat kesalahan. Melempar batu itu adalah tindakan bodoh yang memberi kita lebih banyak bukti terhadap mereka. Ancaman langsung, pelecehan, intimidasi saksi. Tuntutan semakin menumpuk. Rina duduk di tepi bak mandi dengan kepala di antara tangannya. Saya tidak bisa hidup seperti ini, Bu. Saya tidak bisa bersembunyi selamanya karena takut pria itu akan muncul kapan saja. Pasti ada cara lain. Joko berlutut di depannya dan berbicara dengan suara tegas tetapi lembut. Ada. Kita akan memasang jebakan untuk mereka. Kita akan menggunakan telepon yang menelepon Anda untuk melacak mereka dan memancing mereka ke tempat di mana kita bisa menangkap mereka dengan semua bukti yang diperlukan. Tetapi itu akan menuntut Anda untuk berani. Rina, itu akan menuntut Anda untuk bertindak sebagai umpan.
Saya segera menyela. Tidak. Sama sekali tidak. Saya tidak akan membiarkan Anda menempatkan anak saya dalam bahaya. Joko mengangkat tangan sebagai isyarat tenang. Dengarkan saya sepenuhnya sebelum memutuskan. Idenya adalah Rina akan mengirim pesan kepada Dimas mengatakan dia ingin berbicara, bahwa dia bingung, bahwa mungkin ibunya memanipulasinya. Dia akan memintanya untuk bertemu di tempat umum, katakanlah sebuah kafe. Tetapi tempat itu akan dikelilingi sepenuhnya oleh petugas yang menyamar. Saat Dimas muncul dan mengatakan sesuatu yang memberatkan, yang kita tahu dia akan lakukan karena egonya tidak bisa menahan diri untuk tidak membual, kita menangkapnya dengan tim SWAT jika perlu. Rina tidak akan pernah benar-benar dalam bahaya karena dia akan memiliki perlindungan tak terlihat di setiap sudut. Rina mendongak dengan tekad baru di matanya. Saya akan melakukannya. Saya meraih tangannya dengan putus asa. Tidak. Itu terlalu berisiko. Bagaimana jika terjadi kesalahan? Bagaimana jika dia membawa senjata? Bagaimana jika Arman bersamanya? Joko menjawab dengan keyakinan profesional. Itu sebabnya kita merencanakannya dengan cermat. Rina akan membawa mikrofon tersembunyi untuk merekam seluruh percakapan. Dia akan memiliki perangkat panik di tasnya. Akan ada penembak jitu di gedung-gedung terdekat, petugas berpakaian preman di meja di sekitar, dan saya akan berada di van pengawasan kurang dari 20 meter. Pada tanda pertama bahaya nyata, kita campur tangan. Tetapi kita perlu dia mengaku, mengatakan sesuatu yang bisa kita gunakan di pengadilan. Dan dia hanya akan melakukannya jika dia percaya bahwa dia masih mengendalikan Rina. Rina menggenggam tangan saya dan menatap saya dengan mata memohon. Bu, saya harus melakukan ini. Bukan hanya untuk kita, tetapi untuk Dewi, untuk Ayu, dan untuk semua wanita yang bisa menjadi korban berikutnya jika kita tidak menghentikannya sekarang. Saya tidak bisa hidup dalam ketakutan sepanjang sisa hidup saya. Saya perlu menghadapinya untuk terakhir kalinya dan saya perlu melihat dia jatuh. Kata-katanya menghancurkan hati saya, tetapi juga memenuhi saya dengan kebanggaan. Anak kecil saya telah menjadi wanita yang luar biasa berani. Saya menelan ketakutan saya dan mengangguk perlahan. Baiklah. Tetapi dengan semua tindakan pencegahan yang mungkin. Dan jika sewaktu-waktu saya merasa itu terlalu berbahaya, kita hentikan semuanya. Setuju. Joko mengangguk dengan sungguh-sungguh. Setuju. Sekarang mari kita rencanakan setiap detail. Kami menghabiskan sisa malam dan seluruh pagi berikutnya mempersiapkan operasi. Joko berkoordinasi dengan timnya, memilih lokasi yang sempurna. Sebuah kafe populer di pusat kota dengan banyak titik masuk dan keluar yang dapat dikendalikan dengan mudah, dan berlatih dengan Rina persis apa yang harus dikatakan dan bagaimana harus bertindak. Mereka menempatkan mikrofon kecil di kalung yang dia kenakan dan perangkat panik yang disamarkan sebagai gantungan kunci di tasnya. Mereka melatih sinyal tangan yang bijaksana yang bisa dia gunakan jika dia membutuhkan bantuan segera. Pada siang hari ke-6 setelah pernikahan, Rina mengambil teleponnya dengan tangan gemetar dan menulis pesan yang bisa mengubah segalanya. Dimas, saya perlu bertemu Anda. Saya bingung tentang semua yang terjadi. Mungkin ibu melebih-lebihkan. Bisakah kita bicara? Hanya kita berdua. Pesan itu dikirim. Dan kemudian kami menunggu. 10 menit yang menyiksa berlalu. Kemudian telepon Rina bergetar dengan balasan. Tentu saja, sayangku. Saya tahu kamu akan sadar. Ibumu telah meracuni kamu terhadap saya. Tetapi cinta kita lebih kuat dari kebohongannya. Di mana dan kapan? Rina menjawab dengan nama kafe dan waktunya. Jam 3 sore. Dimas menjawab hampir segera. Saya akan berada di sana. Aku mencintaimu. Rina. Semuanya akan baik-baik saja. Aku janji. Melihat kata-kata manipulatif itu membuat perut saya mual. Beraninya dia terus mempermainkan emosi anak saya bahkan sekarang. Joko memeriksa semua peralatan untuk terakhir kalinya. Ingat, Rina, jaga percakapan sealami mungkin. Biarkan dia bicara, biarkan dia membual, biarkan dia mengaku. Pria seperti dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjelaskan kecerdasan mereka sendiri begitu mereka yakin telah menang. Dan rekam setiap kata. Pada pukul 2:30 sore, tim dikerahkan. Petugas berpakaian preman ditempatkan di kafe berpura-pura menjadi pelanggan biasa. Penembak jitu mengambil posisi di gedung-gedung terdekat. Sebuah van pengawasan dengan teknologi pemantauan canggih diparkir di ujung blok.
Dan Rina, anak saya yang pemberani, duduk di meja di sebelah jendela kafe, menunggu monster yang hampir menghancurkan hidup kami muncul. Saya berada di van pengawasan bersama Joko, melihat berbagai layar yang menunjukkan sudut berbeda dari kafe. Saya bisa melihat Rina dengan jelas, duduk dengan tangan di atas meja, mencoba terlihat tenang meskipun saya tahu di dalam dia ketakutan. Jantung saya berdetak sangat kencang sehingga saya bisa mendengarnya di telinga saya. Dia akan baik-baik saja. Joko meyakinkan saya untuk ke-10 kalinya. Kita mengendalikan ini sepenuhnya. Tepat pukul 3, Dimas muncul. Saya melihatnya berjalan di jalan dengan keyakinan arogan yang selalu dia miliki, berpakaian rapi dengan setelan abu-abu dan senyum menawan. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seolah-olah dia bukan penjahat yang dicari. Dia masuk ke kafe dan langsung menuju meja Rina. Dari van, kami bisa mendengar semuanya dengan sempurna melalui mikrofon Rina. "Sayangku," kata Dimas dengan suara lembut penuh kelegaan palsu. "Aku sangat khawatir tentangmu. Kemarilah." Dia mengulurkan tangan untuk memeluknya. Tetapi Rina tetap duduk, kaku. "Duduk saja, Dimas. Kita perlu bicara." Dia duduk di depannya, mempelajarinya dengan mata perhitungan itu. "Tentu saja, bicaralah padaku. Katakan padaku apa yang ibumu katakan padamu untuk menentangku." Rina menarik napas dalam-dalam dan memulai akting terpenting dalam hidupnya. Dia bilang dia mendengar percakapan. Bahwa kamu berbicara dengan seseorang tentang mencuri uang kami. Bahwa semuanya adalah rencana sejak awal. Dimas membuat ekspresi terkejut yang sempurna, seolah tuduhan itu adalah hal yang paling tidak masuk akal yang pernah dia dengar. "Apa? Mencuri dari kalian? Rina, itu konyol. Ibumu cemburu pada kebahagiaan kita. Dia tidak bisa menerima bahwa putrinya tumbuh dewasa dan menemukan jalannya sendiri. Dia mungkin mendengar percakapan bisnis di luar konteks, dan imajinasinya menciptakan seluruh konspirasi." Rina pura-pura ragu, menggigit bibirnya. "Jadi, kamu tidak merencanakan sesuatu yang buruk? Tidak ada kebenaran dalam apa yang dia katakan." Dimas meraih tangan Rina di atas meja dengan isyarat ketulusan yang teatrikal. "Sayangku, aku bersumpah demi apapun yang kamu inginkan bahwa aku benar-benar mencintaimu. Ya, memang benar aku ingin membantumu menginvestasikan uangmu dengan bijak agar kita memiliki masa depan yang makmur bersama. Itu bukan kejahatan. Itu menjadi suami yang baik. Dan ya, aku punya rekan bisnis, termasuk Arman, tetapi semuanya benar-benar sah dan legal." Penyebutan Arman membuat Joko mencondongkan tubuh ke layar dengan perhatian baru. "Kerja bagus," Rina bergumam. Terus desak. Rina menarik tangannya perlahan dan bertanya, "Dan bagaimana dengan wanita lain? Ibu bilang kamu melakukan ini sebelumnya dengan orang lain." Untuk pertama kalinya, saya melihat kilatan kejengkelan melintasi wajah Dimas. "Wanita lain? Ibumu benar-benar sibuk mengarang cerita." "Tidak ada wanita lain, Rina. Tidak pernah ada. Kamu adalah satu-satunya." Tetapi bahasa tubuhnya telah berubah secara halus. Dia menjadi lebih tegang, lebih defensif. Rina juga menyadari perubahan itu dan mendesak lebih jauh. "Jadi, jika mereka menyelidiki masa lalumu, mereka tidak akan menemukan sesuatu yang mencurigakan. Tidak ada identitas palsu? Tidak ada pernikahan sebelumnya?" Dimas tertawa, tetapi tawa itu terdengar dipaksakan. "Rina, apa ini? Interogasi. Saya pikir kamu ingin bicara karena kamu mencintaiku, karena kamu ingin memperbaiki pernikahan kita. Tetapi sepertinya kamu hanya di sini untuk menuduhku." Rina menjaga suaranya tetap tegas. "Saya hanya ingin kebenaran, Dimas. Lagi pula, jika kita akan bersama, saya perlu sepenuhnya mempercayai Anda." Dimas bersandar di kursinya, menyilangkan tangan, dan topengnya mulai retak. "Kebenaran. Baiklah. Kebenarannya adalah ibumu adalah wanita tua yang ikut campur yang merusak rencana terbaik yang pernah saya lakukan selama bertahun-tahun. Kebenarannya adalah ya, ada Arman. Dan ya, kami bekerja sama dalam proyek-proyek menguntungkan tertentu. Dan kebenarannya adalah Anda dan ibumu dengan uang mudah kalian adalah target yang sempurna. Tetapi juga benar bahwa saya mulai merasakan sesuatu untukmu, Rina. Tidak semuanya bohong." Di van, Joko tersenyum puas. "Kita berhasil." Dia baru saja mengaku.
Tim bersiap untuk bergerak. Tetapi sebelum mereka bisa bertindak, Rina mengatakan sesuatu yang tidak ada dalam rencana. Saya tahu Anda pembohong sejak awal, Dimas. Dan sekarang seluruh percakapan ini direkam. Dan ada polisi yang mengelilingi tempat ini. Anda tamat. Wajah Dimas berubah sepenuhnya. Pesona itu menghilang, digantikan oleh kemarahan murni. Dia berdiri dengan tiba-tiba, menjatuhkan kursinya. Sialan, gerutunya. Saya tahu ini jebakan. Tapi jika saya jatuh, kamu ikut denganku. Dia merogoh jaketnya dan jantung saya berhenti sepenuhnya ketika saya melihat kilatan logam. Dia punya senjata. Senjata. Dia punya senjata. Teriak seseorang di kafe. Kekacauan pecah seketika. Orang-orang mulai berteriak dan berlari menuju pintu keluar. Tetapi petugas yang menyamar bergerak lebih cepat. Dalam hitungan detik, 4 agen bersenjata mengelilingi Dimas dengan senjata mereka menunjuk langsung ke arahnya. Jatuhkan senjata itu. Angkat tangan. Sekarang, mereka berteriak dengan otoritas mutlak. Dimas melihat sekeliling dengan mata liar, menyadari bahwa dia benar-benar dikelilingi. Rina telah melemparkan dirinya ke lantai di balik meja yang terbalik, persis seperti yang telah mereka ajarkan padanya. Dimas memegang senjata itu selama sedetik lagi. Wajahnya berubah antara kemarahan dan keputusasaan. Kemudian, perlahan, dia menjatuhkan senjata ke lantai dan mengangkat tangannya. Petugas segera menjatuhkannya, memborgolnya dengan gerakan cepat dan profesional. Dimas Sentosa, atau siapapun Anda sebenarnya, Anda ditangkap karena penipuan, pencurian, penggunaan identitas palsu, ancaman, percobaan pemerasan, dan sekarang penyerangan dengan senjata mematikan, kata salah satu petugas saat mereka mengangkatnya dari lantai dengan kasar. Saya berlari keluar dari van pengawasan tanpa menunggu izin, mendorong pintu kafe dan berlari menuju anak saya. Rina. Rina. Dia bangkit dari lantai gemetar tetapi tidak terluka. Kami berpelukan begitu erat sehingga kami hampir tidak bisa bernapas. Menangis lega dan pembebasan. Sudah berakhir, Bu. Dia berteriak di bahu saya. Akhirnya selesai. Joko masuk di belakang saya dengan ekspresi puas. Kerja bagus. Rina, kamu sangat berani. Kami mendapatkan pengakuannya yang lengkap direkam dalam audio dan video berkualitas tinggi, ditambah percobaan penyerangan dengan saksi yang hadir. Pria ini tidak akan melihat kebebasan selama bertahun-tahun. Saat mereka menyeret Dimas menuju mobil patroli, dia menoleh ke Rina dan berteriak dengan racun murni. Ini belum berakhir. Saya punya pengacara. Saya akan keluar dan ketika saya melakukannya, kamu akan menyesal. Tetapi ancamannya terdengar kosong sekarang. Dia hanyalah pria yang menyedihkan dan kalah yang dibawa ke pengadilan yang telah lama dia hindari. Joko mendekati Dimas sebelum mereka memasukkannya ke mobil patroli dan berkata dengan suara dingin. Oh, dan satu hal lagi. Kami baru saja menangkap rekan Anda Arman 20 menit yang lalu di sebuah motel di seberang kota. Dia mencoba melarikan diri melalui jendela belakang, tetapi dia tidak pergi terlalu jauh. Kalian berdua akan berbagi sel sambil menunggu persidangan. Ekspresi Dimas benar-benar hancur. Mereka memasukkannya ke mobil dan membawanya pergi dengan sirene bergema di jalan-jalan. Minggu-minggu berikutnya adalah pusaran aktivitas hukum. Dimas dan Arman didakwa secara resmi dengan banyak kejahatan serius di 3 negara bagian yang berbeda. Dewi dan Ayu datang secara pribadi untuk bersaksi, berbagi kisah menyakitkan mereka tetapi juga kekuatan mereka. Kami bertiga bersatu bukan hanya sebagai korban, tetapi sebagai penyintas yang bertekad untuk mendapatkan keadilan. Media meliput kasus ini secara luas, mengungkap jaringan penipuan yang telah dioperasikan pria-pria ini selama bertahun-tahun. Ternyata ada lebih banyak korban daripada yang kami duga pada awalnya. Wanita yang akhirnya menemukan keberanian untuk maju setelah melihat cerita kami di berita. Sidang berlangsung selama 2 bulan. Setiap hari Rina dan saya duduk di ruang sidang itu mendengarkan kesaksian, melihat bukti menumpuk seperti gunung melawan para terdakwa. Pengacara pembela mencoba setiap taktik yang mungkin, tetapi buktinya sangat banyak. Rekaman video aula acara, pengakuan yang direkam di kafe, catatan keuangan yang menunjukkan transfer palsu lebih dari Rp800.000 secara total, kesaksian dari banyak korban. Semuanya melukiskan gambaran kejahatan terorganisir yang tidak dapat disangkal. Ketika vonis akhirnya tiba,
Ruang sidang benar-benar sunyi. Dalam kasus negara melawan Dimas Sentosa dan Arman Anggara, hakim memulai dengan suara serius. Juri telah menemukan para terdakwa bersalah atas semua tuduhan. Rina menggenggam tangan saya begitu erat sehingga hampir memotong sirkulasi saya. Air mata lega mengalir di pipi kami. Bersalah. Dalam semua tuduhan. Keadilan akhirnya ditegakkan. Hukuman datang 2 minggu kemudian. Dimas menerima 25 tahun penjara tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat selama 15 tahun pertama. Arman menerima 22 tahun untuk perannya sebagai penyelenggara dan kaki tangan. Selain itu, mereka diperintahkan untuk membayar ganti rugi penuh kepada semua korban mereka. Ini bukan tentang uang. Ini tentang pria-pria ini membayar untuk rasa sakit emosional yang mereka sebabkan, untuk kehidupan yang mereka hancurkan, untuk kepercayaan yang mereka hianati. Ketika kami keluar dari ruang sidang hari terakhir itu, matahari bersinar dengan intensitas yang belum pernah saya lihat selama berbulan-bulan. Rina menarik napas dalam-dalam menghirup udara segar dan berkata, "Akhirnya saya bisa bernapas lagi, Bu. Akhirnya saya merasa bebas." Saya memeluknya dan berbisik, "Saya sangat bangga padamu, sayang. Sangat bangga." Dewi dan Ayu bergabung dengan kami di tangga pengadilan. Kami berempat berpelukan. 4 wanita yang telah melalui neraka tetapi muncul lebih kuat di sisi lain. Bulan-bulan berikutnya adalah penyembuhan yang lambat tetapi konstan. Rina memulai terapi untuk memproses trauma emosional pengkhianatan. Saya juga menghadiri beberapa sesi karena menyadari betapa dekatnya kami dengan bencana telah memengaruhi saya secara mendalam. Pembatalan pernikahan disetujui dengan cepat setelah penipuan ditetapkan. Rina menjual gaun pengantin dan menyumbangkan uang itu untuk organisasi yang membantu korban penipuan romantis. Itu adalah caranya untuk mengubah sesuatu yang menyakitkan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Tetapi yang lebih penting dari semua itu, Rina dan saya menjadi lebih dekat dari sebelumnya. Kami telah menghadapi ujian terburuk yang bisa dibayangkan bersama dan kami telah keluar sebagai pemenang. Hubungan ibu anak kami diperkuat dengan baja yang tidak dapat dipatahkan yang ditempa dalam kesulitan. Budi, pelayan yang membantu kami malam yang penting itu, menjadi teman yang disayangi. Joko juga menjadi bagian dari keluarga besar kami, saudara pelindung yang tidak akan pernah kami lupakan. 6 bulan setelah persidangan, Rina bertemu seseorang yang baru. Kali ini, berbeda. Itu lambat, hati-hati, dibangun di atas dasar kejujuran dan waktu yang solid. Dia telah mempelajari tanda-tanda bahaya, telah mengembangkan insting yang lebih tajam, dan, yang lebih penting, telah belajar untuk menghargai dirinya sendiri cukup untuk tidak pernah lagi menerima remah-remah kasih sayang yang disamarkan sebagai cinta. Saya juga belajar pelajaran saya. Saya belajar untuk mempercayai insting saya, untuk tidak mengabaikan tanda-tanda peringatan, untuk memahami bahwa cinta sejati tidak pernah terburu-buru atau rahasia. Suatu sore minggu, hampir setahun setelah malam pernikahan yang mengerikan itu, Rina dan saya duduk di taman saya minum teh dan melihat bunga-bunga yang kami tanam bersama mekar dengan warna-warna cerah. "Tahukah ibu apa yang paling aneh dari semua ini?" Rina bertanya sambil berpikir. Terkadang saya merasa bersyukur bahwa itu terjadi. Saya menatapnya terkejut. Dia mengangguk dengan senyum lembut. Tidak bersyukur atas rasa sakitnya, tetapi bersyukur karena itu mengajari saya siapa saya sebenarnya. Saya menemukan bahwa saya jauh lebih kuat daripada yang saya kira. Saya belajar bahwa saya dapat bertahan dari pengkhianatan yang paling menghancurkan dan keluar di sisi lain dengan utuh. Saya mengangkat cangkir teh saya dan berkata, "Bersulang kalau begitu. Untuk pelajaran yang dipetik, untuk kekuatan yang ditemukan, dan untuk awal yang baru." Rina mendentingkan cangkirnya dengan cangkir saya dengan senyum tulus. "Untuk awal yang baru," ulangnya. Dan saat matahari terbenam di atas taman kami, melukis langit dengan nada emas, saya tahu bahwa kami telah mencapai sisi lain. Terkadang akhir yang paling menghancurkan sebenarnya adalah awal yang baru yang menyamar. Terkadang kehilangan segalanya mengajarkan kita apa yang benar-benar penting. Dan terkadang pengkhianatan terbesar membawa kita untuk menemukan kekuatan yang tidak pernah kita ketahui kita miliki. Serbet kusut yang saya tulis dalam kepanikan malam itu mengubah jalan hidup kami. Itu menyelamatkan kami dari kehancuran finansial. Tetapi yang lebih penting, itu menyelamatkan kami dari tahun-tahun penipuan dan rasa sakit. Dan pada akhirnya,
Itu memberi kami sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kepastian mutlak bahwa bersama-sama, ibu dan anak, kita dapat bertahan dari badai apapun. Karena cinta sejati tidak memanipulasi, tidak menipu, tidak terburu-buru. Cinta sejati melindungi, memperkuat, dan tetap ada bahkan ketika segala sesuatu yang lain runtuh.